Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Febrieni, dalam mata kuliah Manajemen dan Organisasi dalam Pelayanan Kebidanan. Pada kesempatan ini, kita akan bertemu dengan materi yang kedua, yaitu tentang kepemimpinan. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep manajemen dan organisasi. Sebenarnya, kepemimpinan dan manajemen itu memiliki perbedaan. Kepemimpinan itu berproses atau menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam maupun di luar organisasi. Sementara itu manajemen adalah mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dalam mencapai tujuan. Apakah kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk memfasilitasi pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Jadi seseorang pemimpin itu tidak harus berada dalam posisi kepemimpinan formal dalam mencapai sasarannya, tetapi juga bisa dia berperan juga sebagai pemimpin informal. Kita lihat pengertian dari kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah seni atau proses mempengaruhi dan mengarahkan orang secara manusiawi dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Kenapa diperlukan seorang pemimpin? Ya, karena sebuah organisasi jalannya tujuan, kemudian jalannya tercapainya sasaran-sasaran, tentu sangat diperlukan sekali hadirnya seorang pemimpin. Yang pertama alasannya karena banyak yang memerlukan figur pemimpin. Yang kedua diperlukan sebagai wakil kelompok, kemudian juga sebagai tempat pengambil alih risiko dan sebagai tempat meletakkan kekuasaan. Pemimpin terdiri dari dua. Yang pertama ada pemimpin formal, kemudian juga ada pemimpin informal. Nah, kalau pemimpin formal itu memiliki dasar legalitas dari penunjukan oleh yang berwenang. Kemudian, yang kedua memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi sebagai seorang pemimpin di organisasi tertentu. Yang ketiga mendapatkan dukungan dari organisasi formal. Yang keempat memperoleh balas jasa atau kompensasi material atau imaterial, kemudian memungkinkan mendapatkan peluang juga untuk promosi, mendapatkan reward dan punishment, dan memiliki kekuasaan dan kewenangan. Sementara kepemimpinan informal itu kebalikannya, tetapi mendapatkan pengakuan juga dari kelompok komunitas tertentu. Fungsi kepemimpinan dalam manajemen merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menambah nilai pada suatu kelompok. Jadi suatu kepemimpinan akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik jika pemimpin di dalamnya memiliki dominasi yang kuat terhadap kelompok organisasinya. Jadi secara operasional ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruksi atau satu arah. Yang kedua ada fungsi konsultasi, saling atau dua arah. Kemudian yang ketiga ada fungsi partisipasi, yaitu berusaha mengaktifkan orang yang dipimpinnya. Yang keempat ada fungsi delegasi, yaitu memberikan pelimpahan wewenang. Dasarnya adalah kepercayaan pemimpin kepada yang diberikan pelimpahan wewenang. Kemudian yang kelima adalah fungsi penilaian, pengawasan, dan pengendalian, yaitu mengatur aktivitas bawahan. Fungsi tersebut diintegrasikan dalam aktivitas kepemimpinan, antara lain seorang pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja. Program kerja yang harus dicapai sesuai dengan sasaran-sasaran dan waktu ketercapaiannya. Kemudian, pemimpin mampu memberikan petunjuk yang jelas kepada bawahannya. Kemudian, pemimpin berusaha harus mengembangkan kebebasan berpikir kepada bawahnya,
Kemudian mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta pemimpin juga berusaha menumbuh kembangkan kemampuan memikul tanggung jawab, dan pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat kendali. Selanjutnya kita akan masuk kepada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ada 5, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tipe otokrasi atau otoriter. Yang kedua ada tipe paternalistik. Yang ketiga ada tipe karismatik. Yang keempat ada tipe laissez-faire atau kendali bebas. Kemudian yang kelima ada tipe demokratis. Selanjutnya kita bahas yang pertama adalah tipe kepemimpinan tipe otokratik. Tipe otokratik ini adalah pemimpin mengambil keputusan sendiri, bawahan hanya sebagai pelaksana. Kemudian pemimpin menggunakan pendekatan yang formal dengan bawahan berdasarkan kedudukan dan statusnya. Jadi kurang mempertimbangkan apakah kepemimpinannya diterima dan diakui oleh para bawahan itu atau tidak. Kemudian pemimpin di sini memandang bahwa bawahan sebagai orang yang tingkat kedewasaannya atau kematangannya lebih rendah dari tingkat kedewasaan pimpinan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan para bawahan, pemimpin otokratik cenderung berpendapat bahwa apabila kepada para bawahan telah diberikan upah atau gaji, kewajibannya kepada para bawahan telah ditunaikan. Jadi terlepas dari adanya kebutuhan lainnya, terutama yang bersifat psikologis dari bawahan. Masih pada tipe otokratik, jadi tipe kepemimpinan otokratik ini lebih mengutamakan orientasi penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab bawahan. Jadi pemimpin ini kurang memperhatikan hubungan secara pribadi kepada bawahannya. Jadi kesimpulannya, untuk tipe kepemimpinan otokratik ini bukanlah tipe yang didambakan oleh bawahan dalam mengelola suatu organisasi, karena pentingnya unsur manusia sering diabaikan di sini. Selanjutnya, tipe kepemimpinan yang kedua adalah tipe paternalistik. Tipe ini kecenderungan mengambil keputusan sendiri itu oleh pemimpin, kemudian berusaha menjual keputusan itu kepada bawahannya. Seterusnya, hubungan dengan bawahan itu lebih banyak bersifat seperti bapak dan anak. Dengan kata lain, hubungan antara seorang yang sudah dewasa dengan seseorang yang belum dewasa, baik dari pengetahuan maupun dari psikologisnya. Kemudian apabila kebutuhan fisik para bawahan sudah terpenuhi, para bawahan itu akan mencurahkan perhatian kepada pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya atau tupoksinya. Kemudian orientasi kepemimpinan dengan gaya ini memang ditujukan kepada dua hal, yaitu yang pertama dalam penyelesaian tugas dan terpeliharanya hubungan baik dengan para bawahan. Tipe kepemimpinan yang ketiga adalah tipe karismatik. Tipe karismatik ini memiliki daya pikat yang tinggi sehingga kepemimpinannya diterima dan diakui oleh para pengikutnya atau bawahannya, yang biasanya jumlahnya besar tanpa selalu mampu menjelaskan mengapa mereka menerima dan mengakui kepemimpinan orang yang bersangkutan. Jadi kepemimpinan karismatik ini dalam mengambil keputusan mungkin saja mirip dengan otokratik, ya, tidak mengikuti bawahan, tetapi kadangkala bisa bersifat demokratik, mengikut sertakan bawahan dalam pengambil keputusan. Kemudian tipe ini juga memiliki egoisme yang tinggi, kemudian tingkat kedewasaan para bawahan tidak dipersoalkan, dan sering terjadi manipulasi psikologis sedemikian rupa, sehingga dalam diri para pengikutnya atau bawahannya tertanam keyakinan bahwa dengan menjadi pengikut yang baik, berbagai kebutuhannya akan dipenuhinya. Selanjutnya, masih kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik juga berusaha agar tugasnya terselenggara dengan sebaik-baiknya dan sekaligus memberikan kesan bahwa pemeliharaan hubungan dengan para bawahan didasarkan pada orientasi relasional dan bukan orientasi kekuasaan.
Selanjutnya, tipe kepemimpinan yang keempat adalah tipe laissez-faire. Tipe ini gayanya santai dalam memimpin, kemudian dalam hal pengambil keputusan, itu mendelegasikan seluruh tugas itu kepada para bawahannya, dengan pengarahan yang minimal atau tanpa pengarahan sama sekali. Hanya menyangkut keputusan yang rutin dalam usaha memecahkan masalah teknis yang repetitif. Tetapi juga menyangkut yang sifatnya fundamental, jadi dianggap kurang memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian kepemimpinan ini dalam memelihara hubungan dengan bawahan biasanya lebih mementingkan orientasi yang sifatnya rasional. Bawahan dipandang rekan sekerja, serta interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada hubungan yang informal. Kemudian memandang bawahan sebagai orang yang sudah matang dan dewasa, baik dalam arti teknis maupun mental. Keberadaannya sebagai simbol organisasi ketimbang pembina, pengarah, atau penggerak. Kemudian tipe ini lebih mengutamakan kepuasan para bawahan yang sifatnya psikologis dan simbolis dibandingkan kebutuhan yang sifatnya kebendaan. Selanjutnya masih tipe yang keempat. Tanggung jawab organisasi di sini adalah memberikan imbalan yang pelaksanaannya bukan urusan pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian tipe ini juga lebih mementingkan hubungan dibandingkan dengan penyelesaian tugas. Jika dalam organisasi terdapat hubungan yang intim antara seorang pimpinan dengan para bawahan, dengan sendirinya para bawahan akan terdorong kuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya secara bertanggung jawab. Yang kelima, tipe kepemimpinan adalah tipe demokratik atau demokrasi ya. Tipe ini dalam mengambil keputusan tercermin dalam tindakannya mengikut sertakan para bawahan dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Tipe ini memang membutuhkan waktu dalam berproses ya. Kemudian adanya hubungan yang serasi, terpeliharanya hubungan yang formal dengan informal, kemudian memperlakukan bawahan sebagai seorang yang sudah dewasa dan matang. Kemudian tipe ini juga memberikan delegasi kepada bawahannya, memuaskan kebutuhan bawahannya, kemudian keseimbangan antara orientasi penyelesaian tugas dan orientasi hubungan yang sifatnya relasional. Coba kita lihat, ini ada dua gambar gaya kepemimpinan. Kita bandingkan antara gaya kepemimpinan otokratis dengan demokratis. Jadi untuk yang pertama ada otokratis. Otokratis terlihat dari gambar ini bahwa kepemimpinan itu berpusat pada pemimpin. Jadi di sini kekuasaan itu di tangan satu orang, ya, di tangan satu orang, dan pemimpin di sini bertindak sebagai penguasa tunggal, dan bawahan di sini hanya sebagai pelaksana perintah, pelaksana keputusan. Keputusan ini tentunya sekehendak pimpinan. Kemudian yang gambaran kedua adalah gambar kepemimpinan demokratis. Dari gambar ini terlihat bahwa bawahan di sini terlihat itu berdiskusi bersama. Jadi orang-orang di sini dia berperan sebagai subjek ya, yang dipimpin sebagai subjek. Kemudian pimpinan di sini memanfaatkan kemampuan setiap orang dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi keputusan yang diambil itu berdasarkan diskusi dan musyawarah. Ya, jadi di sini mengutamakan kerjasama di antara semua bawahan sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan berperan untuk mengarahkan tugas-tugas bawahan ya. Jadi mengarahkan pada tugas-tugas yang menjadi prioritas sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas itu tepat waktu. Jadi fungsi kepemimpinan ini dapat membantu kita dalam meningkatkan produktivitas. Jadi ada 4 fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah planning dan goal setting, yaitu memperjelas hasil yang ingin dicapai dan menentukan bagaimana cara mencapai dari tujuan tersebut atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, fungsi kepemimpinan adalah sebagai feedback.
Sebagai feedback, pemimpin harus mampu mengawasi, memonitor, dan mencatat kinerja agar setiap orang tahu seberapa baik mereka melakukan tugasnya. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan adalah sebagai problem solving. Problem solving merupakan bagaimana seorang pemimpin juga mampu melakukan pemecahan masalah, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif-alternatif, dan mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada. Yang keempat, fungsi kepemimpinan sebagai recognition, yaitu memperkuat kinerja yang diinginkan dan memberi pengakuan atas peningkatan atau kemajuan yang dicapai. Kemudian, gaya kepemimpinan yang baik dan benar itu sangat diperlukan oleh bawahan sebagai panutan untuk menjadi orang yang sukses dan dapat menerapkan perilaku pemimpin yang baik ketika mereka dapat menjadi posisi sebagai pemimpin. Nah, hubungan antara pemimpin dan bawahan tujuannya adalah mewujudkan hubungan manusia yang efektif. Jadi pemimpin perlu memiliki kemampuan memperlakukan orang lain sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi pemimpin harus menaruh perhatian pada setiap individu yang dipimpinnya karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan individu itu. Di sini kita lihat ada dua gambar bagaimana hubungan antara bawahan dengan pemimpin. Bagaimana pemimpin harus bersikap dengan tingkat kematangan yang dimiliki oleh bawahan. Yang pertama, jika tingkat kematangannya bawahan itu rendah, ya, seperti dia tidak mampu dan tidak mau. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin? Yang harus kita lakukan adalah instruksinya tinggi tugas, rendah hubungan. Nah, jika tingkat kematangan bawahan itu rendah ke sedang, sama diartikan tidak mampu tapi mau, ya. Jadi sikap pemimpin itu adalah tinggi tugas, tinggi hubungan. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika tingkat kematangan bawahan tersebut sedang ke tinggi, ya, bisa dikatakan dia mampu tetapi dia tidak mau. Jadi harus dilakukan seorang pemimpin adalah partisipasi. Jadi sikapnya itu adalah rendah tugas, tinggi hubungan. Ya, tinggi hubungan berarti meningkatkan hubungan secara pribadi bagaimana bawahan ini bisa meningkatkan kemauannya, ya, kemauannya dalam melaksanakan tanggung jawab. Kemudian jika tingkat kematangan tinggi, ya, atau mau dan mampu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau perilakunya, yaitu adalah dengan tingkat kematangan tersebut adalah sifatnya delegasi, ya, delegasi, rendah tugas, rendah hubungan. Jadi seperti itu. Jadi itulah hubungan tingkat kematangan dengan perilaku pemimpin terhadap bawahannya. Demikianlah materi kita hari ini tentang konsep kepemimpinan. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.